Halo pemirsa, ekonomi Tiongkok dan Jerman saat ini bisa dibilang telah terjalin sangat erat. Ini tentu jadi dilema bagi Jerman mengingat situasi politik yang kini penuh dengan ketidakpastian. Belajar dari ketergantungan energi pada Rusia, Jerman kini juga mencoba lepas dari ketergantungan ekonomi mereka dengan Tiongkok. Masalahnya, Tiongkok saat ini adalah mitra dagang terpenting bagi Jerman, baru kemudian Amerika Serikat. Itulah dilema yang dihadapi Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang pernah berkunjung ke Tiongkok. Nah, dalam kunjungannya ke Tiongkok, Annalena di satu sisi ingin mencari lebih banyak peluang untuk kerjasama di masa depan. Namun di sisi lain, pada saat yang sama juga berusaha mengurangi ketergantungan bisnis Jerman pada Tiongkok. Lantas, bisakah ekonomi Jerman lepas dari ketergantungan terhadap Tiongkok? Dan seperti apakah ketergantungan Jerman pada Tiongkok? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, situasi politik yang kini penuh dengan ketidakpastian, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina, tentu membuat banyak pihak ketar-ketir, terutama Jerman yang diketahui sampai tahun 2021. Sebanyak 55% gas di Jerman dipenuhi dari Rusia. Jerman juga konsumen gas alam Rusia terbesar di dunia. Kondisi seperti inilah yang sebenarnya ditakuti oleh para pebisnis Jerman jika skenario yang terjadi di Rusia akan sama dijalankan untuk menyikapi dinamika Tiongkok saat ini, terutama terkait dengan potensi perang dengan Taiwan. Mengingat Tiongkok merupakan sekutu penting bagi Rusia yang kian dipandang sebagai ancaman oleh sejumlah elit Barat. Lantaran pada faktanya di balik relasi yang begitu erat, gesekan geopolitik sekecil apapun yang menyangkut Tiongkok dan negara lain ternyata mampu menimbulkan guncangan pada industri Jerman, seperti yang terjadi dengan isu Taiwan pada 2 tahun lalu. Pada saat itu, anggota Uni Eropa dari kawasan Baltik, yakni Lituania, mengizinkan dibukanya kedutaan besar de facto Taiwan di ibu kota Vilnius. Dan Beijing, yang menganggap Taiwan adalah bagian dari mereka, tentu saja murka, sampai-sampai memboikot produk Lituania. Nah, namun negara kecil dengan 2,8 juta populasi jiwa itu tidak terintimidasi karena nilai perdagangan dengan Tiongkok hanya sedikit, yakni hanya 1% dari ekspor dan 3% dari impor. Dampak yang justru paling dirasakan yaitu oleh pabrik-pabrik Jerman yang merupakan investor besar di Lituania. Lantaran mereka banyak memproduksi komponen penunjang ragam keperluan industri yang otomatis menjadi bagian dari rantai pasokan komunitas lintas negara yang sulit tergantikan. Itulah sebabnya perusahaan Jerman di sana ini seperti produsen komponen otomotif top dunia, yakni Continental, Hella, Bosch, sampai dengan korporat teknologi Siemens dilaporkan mengalami masalah bea cukai dengan Tiongkok. Nah, produk-produknya bahkan tertahan atau dipersulit masuk ke Tiongkok. Dari sini terlihat jelas ketergantungan Jerman yang begitu tinggi terhadap Tiongkok. Lantaran pada faktanya perusahaan-perusahaan Jerman memang akan merugi jika kehilangan pasar konsumen di Tiongkok. Namun kesialannya tak hanya itu, kerugian Jerman bahkan akan jauh lebih besar apabila mereka kehilangan Tiongkok sebagai penyokong industri. Buktinya, separuh pendapatan dan profit Volkswagen setiap tahun berasal dari dompet warga negeri Panda tersebut. Menurut statistik tahun 2021, mobil produksi Volkswagen ini pun termasuk merek milik mereka yang lain seperti Audi, Porsche, dan juga Skoda laku keras di penjuru Tiongkok setiap 9,5 detik. Nah, makanya tidak heran seorang mantan eksekutif Volkswagen ini menyatakan Tiongkok adalah
tambang emas. Lalu, salah satu figur pemimpin Volkswagen ini, Herbert Diess, juga menyatakan bahwa Tiongkok mungkin tidak memerlukan Volkswagen, tapi Volkswagen ini sangat membutuhkan Tiongkok. Selain itu, Jerman selama ini mengimpor lebih banyak komoditas Tiongkok, terutama produk-produk teknologi dan komponen pendukungnya. Menurut laporan Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia yang terbit awal tahun ini, bahwa Jerman mengimpor sedikitnya 80% laptop dari Tiongkok, 68% telepon genggam, 62% komponen komputer seperti kartu suara dan grafik. Tidak hanya itu, Jerman juga bergantung pada mineral dan material alam langka dari Tiongkok untuk memproduksi perangkat teknologi. Misalnya saja untuk membuat baterai dan teknologi permukaan pelapisan. Jerman juga harus mendatangkan 85% skandium dan antimon dari Tiongkok. Asosiasi Pelobi Bisnis berpengaruh di Jerman, Federasi Industri Jerman pun mengungkapkan bahwa ketergantungan Jerman pada mineral asal Tiongkok jauh lebih tinggi daripada minyak dan gas asal Rusia yang hanya sebanyak 55% pada tahun 2021. Selain itu, ada banyak pula produk dan bahkan program nasional lain yang disuplai atau bergantung oleh material Tiongkok. Misalnya, program transisi menuju energi hijau yang disokong oleh panel surya dan turbin angin buatan Tiongkok. Bahkan seperti yang disampaikan oleh peneliti dari program Asia di Dana Marshall, Jerman, Andrew Small, bahwa jaringan seluler nirkabel 5G yang Jerman bangun selama ini diam-diam sudah disuplai dengan sejumlah komponen produksi Huawei. Semua inilah yang membuat Jerman menjadi dilema karena ketergantungan mereka yang begitu besar terhadap Tiongkok. Artinya, apabila Tiongkok ke depan berkonflik dengan Eropa, Tiongkok bisa dengan mudah menahan investasinya di pasar Jerman yang nilainya mencapai 200 miliar euro. Institut Kiel mengungkapkan bahwa jika terjadi pemutusan hubungan dagang Uni Eropa dengan Tiongkok, maka akan berdampak pada pengurangan perdagangan sampai 97%. Akibatnya, dalam jangka panjang, produk domestik bruto atau PDB Jerman pun bisa tergerus sampai 1%. Angka tersebut memang terlihat kecil dari lensa ekonomi makro. Namun, menurut Profesor Alexander Sankamp, pemutusan relasi dagang yang tiba-tiba akan memiliki konsekuensi kerugian yang cukup besar terhadap kemakmuran Jerman. Karena awalnya akan mengakibatkan kekurangan bahan baku penunjang industri, obat-obatan, bahkan sampai barang jadi. Oleh karena itu, Jerman, lebih tepatnya sang kanselir yang berasal dari Partai Sosial Demokrat Olaf Scholz, mulai berpikiran pragmatis dengan tetap bersikukuh menjaga relasi dengan Tiongkok demi menyokong kepentingan ekonomi Jerman. Menurut Olaf, Tiongkok tetaplah partner bisnis dan dagang penting bagi Jerman dan Eropa dan tidak akan mau memisahkan diri darinya. Sikap pragmatis inilah yang pada akhirnya memicu kontroversi baik di kalangan internal Jerman maupun eksternal, yaitu dengan sekutunya di Uni Eropa. Nah, terlepas dari segala kontroversi yang mengiringi relasi Tiongkok-Jerman, situasi yang dihadapi Jerman sekarang ini memang sangat kompleks. Olaf setidaknya punya dua pertimbangan, yaitu dirinya menginginkan Jerman tetap menjadi penengah dalam lanskap geopolitik hari ini agar tidak terulang lagi polarisasi traumatis di era Perang Dingin. Dan juga tentu saja karena faktor ekonomi Jerman yang kian tidak pasti akibat inflasi, tingginya harga energi bahan bakar yang dipicu konflik Ukraina-Rusia, sampai ketakutan sektor manufaktur terhadap deindustrialisasi karena pabrik-pabriknya bangkrut. Dengan demikian, jelaslah bahwa Jerman tidak akan bisa lepas seutuhnya dari ketergantungannya terhadap Tiongkok. Demikian Jurnal Barata, saya Bagas Sumarlan, terima kasih, sampai jumpa.
Demikian Jurnal Barata.